semuanya, perkenalkan nama saya Faru Aditya dari 12.3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PGS di luar lingkaran. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kita akan mencari tahu dulu apa itu PGS di luar lingkaran atau persamaan garis singgung di luar lingkaran. Persamaan garis apa itu? Adalah garis singgung yang jadi PGS di luar lingkaran itu adalah sebuah garis singgung yang menyinggung titik di luar lingkaran. Jadi itu titiknya terletak di luar lingkaran, atau kalau misalnya dibuat jadi angka itu selalu dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0 itu berarti dia di luar lingkaran. Nah, ini adalah ketiga rumus dari PGS di luar titik lingkaran. Jadi setelah kita mengetahui rumusnya, pengertiannya, maka kita akan langsung aja masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal dari PGS di luar lingkaran. Tapi sebelum kita mengetahui apakah soal ini di luar lingkaran, di dalam lingkaran atau pada lingkaran, karena soal itu tidak pernah memberitahu kita dia itu bagaimana secara spesifik, maka kita harus mencari tahunya, yaitu dengan memasukkan setiap titik pusat ini ke dalam teks ini. Nah, jadi sudah kita ketahui di sini nilainya itu ada 50 lebih besar dari 25 seperti yang di sini tadi. Maka dia itu selalu lebih besar dari titik di luar. Karena 50 lebih besar dari 25, maka titik pada soal ini sudah dipastikan di luar lingkaran. Maka kita akan masuk saja ke dalam contoh soalnya, mengerjakannya ya. Dari soal tersebut, ini kita langsung aja menggunakan rumus pertama karena bentuknya itu sama. Jadi bentuk umum dari rumus nomor 1 itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini adalah bentuk PGS-nya. Jadi kita langsung aja menggunakan rumus 1, yaitu x1 tambah 1, x1 tambah x kali x, y1 kali y sama dengan r kuadrat. Lalu kita masukkan saja angkanya, yaitu di sini x1 nya 1 kuadrat dikali terus kali x tambah y1 nya itu 7 kuadrat dikali y sama dengan 25. 1 kali x sama dengan x
kali 7 kuadrat, yaitu adalah 19 Y sama dengan 25. Nah, kita udah masuk bentuk ini, kita akan buat menjadi X sama dengan, jadi kita rubah 25 ini menjadi di dalam, jadinya X sama dengan 49 Y dikurang 25. Kenapa 25 nya jadi kurang? Itu karena berputaran yang ini tidak luas. Secara singkatnya itu tidak luas dibilang. Nah, kita tahu ini. Maka X-nya itu adalah ini, makanya siapa saja yang belum diketahui. Teruskan menjadi Y dikurang 25 kuadrat, karena sini kuadrat, maka dijumlahkan menjadi Y kuadrat sama dengan 25, karena sini R kuadratnya adalah 25. Jadi kita jumlahkan dasar 49 Y kuadrat kurang 350 Y lalu ditambah 625 dengan 25. Ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini kita tahu 49 Y kuadrat, di sini juga Y kuadrat, dan ini sama ini juga sama. Jadi kita jumlahkan di sini menjadi yang Y kuadratnya menjadi 50 Y kuadrat dikurang 350 Y tambah 625 dikurang 25 sama dengan 0. Luas, jadi minus. Oke, jadi 50 Y kuadrat kurang 350 Y ditambah 600 dengan 0. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, kita harus menemukan di sini harus ada jadi Y biasa. Gimana cara menjadi Y biasa? Yaitu dengan cara membagikan semua bilangannya biar habis, biar ini menjadi habis. Biar habisnya kita bagikan 50. Ini habis. Ini menjadi min 7. Ini menjadi plus 12 sama dengan 0. Dah, kita sudah dapat nih. Kita sudah dapat bentuknya yang mudah seperti ini. Maka kita bakal cari substitusian. Kita substitusikan. Oh iya, dan cara mengejar PGS itu ada cara-caranya, yaitu yang pertama dengan menentukan bilangan polarnya, lalu yang kedua adalah mensubstitusikannya. Jadi sekarang kita masuk dalam substitusian angkanya. Dulu Y kuadrat kurang 7 tambah 12 dengan 0. Oke. Jadi kita harus cari tahu nih berapa kali berapa hasilnya 12 dan berapa ditambah berapa hasilnya 7, yaitu min 3 dan min 4. Karena min 3 dikali min 4 itu adalah 12 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah min 7. Kita tahu tidak nih, jadi Y kurang 3 sama dengan 0, jadi Y sama dengan 3. Y kurang 4 sama dengan 0. Y kurang 4 sama dengan Y sama dengan 4. Nah, kita tahu nih titik awalnya nih. Di sini kita ketahui, di sini titik awalnya 3. Titik awalnya 4, titik belakangnya.
Jadi kita ketahui, maka kita harus mencari dulu titik satunya lagi tuh, yaitu dengan cara kuadrat X sama dengan 3. Kita masukkan yang ini tadi. Semua bilangan Y kita rubah, menjadi angka 3. Jadinya hasilnya 3 kuadrat dikurang 7 kali 3 ditambah 12. 3 kuadrat sama 9 dikurang 7 kali 3 itu 21 tambah 12 sama dengan 0. 9 tambah 9 kurang 21. Menjadi hasilnya 4. Lalu X sama dengan 4 kita ubah 7 Y tambah 25 jadi 74 tambah 25, berarti hasilnya itu jadi 28 ditambah 25 min, hasilnya menjadi min 3. Nah, kita sudah tahu nih minnya min 3, min 4. Sininya kita ubah jadi 4, di sini min 3. Karena kita sudah tahu itu bawah, maka kita masuk balik ke X1 Y1. Jadinya X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Kita tinggal masukin aja 4 kuadrat kali X ditambah 3 kuadrat kali Y dengan 25. 4 kuadrat berarti 16X ditambah 9Y sama dengan 25. 16X tambah 9Y kurang 25 sama dengan 0. Lalu yang kedua itu sama seperti ini, menjadi min 3 kuadrat dikali X ditambah 4 kali Y dengan X kuadrat. Ini jadi 9X ditambah 16Y sama dengan 25. X tambah 16Y dikurang 25 sama dengan 0. Inilah hasilnya dari bilangan PGS kedua hasilnya. Memang yang kedua. Nah, kita sudah masuk ke dalam X1X tambah Y1Y sama dengan X kuadrat. Kita masukkan aja angkanya yang ini 4,3 dan 3,4. Kita bisa dimasukkan aja menjadi X menjadi 4 kali X tambah 3 kali Y dengan 25. Jadi hasilnya 4X tambah 3Y dengan 25 atau 4X tambah 3Y kurang 25 dengan 0. Ini hasilnya. Lalu hasil kedua adalah min 3X kali X tambah 4 kali Y sama dengan 25. Bisa jadi hasilnya 3X tambah 4Y sama dengan 25 atau min 3X tambah 4Y kurang 25 sama dengan 0. Ini adalah kedua hasil dari PGS di luar titik lingkaran. Sekian, itu saja penjelasan dari saya, Pak Aditya. Jika kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.